Dasan siap? Ready? Ready? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabarnya semua? Baik. Ada yang sakit? Ada aman ya? Oke. Nah, sebelumnya kakak ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah mau datang ke ruangan ini secara sukarela hari ini. Dan setelah itu yang perlu kakak konfirmasi adalah hari ini kita akan melakukan apa? Bimbingan klasikal. Yang namanya udah pada pernah belum ngejalanin bimbingan klasikal seperti ini sebelumnya dari guru BK-nya? Belum. Semua belum berarti nggak pernah sama sekali, ini pertama kali. Nah, jadi karena belum belum pernah nih sama sekali kan? Belum. Jadi perlu kakak terangkan sedikit mengenai bimbingan klasikal itu apa sih? Kata PPT. Kita saksikan. Atas. Nah, bimbingan klasikal itu sebenarnya adalah salah satu jenis layanan bimbingan dalam konseling. Jadi ini juga masuk ke ranahnya bimbingan dan konseling, layanannya seperti ini. Untuk apa? Untuk diberikan kepada sekelompok kelas. Jadi klasikal itu sifatnya satu kelas. Misalkan 20 kalian sekelas, ya udah 20 itu sebenarnya. Nah, kayak gitu klasikal. Tujuannya untuk apa? Untuk memberi nanti. Kita sama-sama bahas. Cuma sebelum itu untuk agar acara kita hari ini lebih afdol bahasanya ya. Mungkin satu orang saya minta untuk mimpin doa. Kita doa dulu sebelum lanjut. Cowok. Ayo. Siapa? Cowok. Yang besar suaranya. Atau saya yang pimpin. Oke, sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah. Nah, setelah itu kita sebelum lanjut lagi, kita akan bikin kelompok sebanyak 5 kelompok. Saya butuh 5 kelompok. Jadi isinya itu ada 5, ada 4. Silahkan campur, jangan cewek-cewek, cowok-cowok. Saya yang tentukan. 1, 2, 3, 4, 5. Melingkar dari satu kelompok. Melingkar dari satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Melingkar. Tanda kelompoknya. Langsung pergi ke kelompok. Bentuk kelompoknya sendiri. 1, 2, 3. Yang pakai topi 4 sama tas 5. Silakan. Bagi sama kelompoknya di sini bagi sebelah sini. Minggu. Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum angkat tangan. Yang belum dapat angkat tangan. Yang belum. Itu belum. Oke. Cowok semua udah ya. 1, 8. Kalian jadi 4. Ini 2 sama ini cowok 1, 2. Yang belakang 2 sama yang ini. Silakan bikin kelompoknya. Duduk melingkar.
Aktivitas kita hari ini direkam, jadi minta tolong kerjasamanya. Oke, sudah, kita lanjut. Nah, kalian tahu apa tujuan kegiatan kita pada hari ini? Hah? Enggak. Kasih lihat mata. Nah, tujuannya adalah untuk membantu kalian mengembangkan minat dan bakat kalian, supaya apa, nanti di pas pemilihan jurusan itu kalian nggak salah pilih. Itu satu. Yang kedua, ketika kalian tidak memilih untuk berpendidikan, minimal ketika kalian kerja itu kalian nggak salah terjun. Kedua. Yang ketiga apa tahu? Supaya setelah lulus SMA kalian hidupnya lebih terarah, karena biasanya orang-orang yang meneruskan pendidikannya itu akan jauh lebih maju pola pikirnya ketimbang anak yang berhenti saat ini. Buktikan kata-kata saya. Nah, jadi paham ya, tujuan kita hari ini ngapain? Untuk membantu siswa yang mengembangkan berbagai aspek pekerjaan, nah, serta mengatasi permasalahan yang kalian hadapi. Kalian percaya nggak semua kalian itu bermasalah? Bukan dalam artian negatif saja. Percaya nggak? Iya. Mau contoh? Kalian sudah tahu ada gambaran sekolah SMA belum? Kalian sudah tahu gambaran minat kalian belum? Kalian sudah tahu gambaran karir kalian belum? Artinya kalian bermasalah. Paham? Nah, oke. Kita lanjut. Tapi sebelum itu sudah siap, karena kalian sudah dibagi menjadi kelompok, otomatis kalian akan berdiskusi sama teman-teman kelompok kalian. Bukan membahas sesuatu materi, bukan membahas ini tentang kejar-kejaran nilai atau apapun itu, tapi tentang kekompakan kalian. Siap? Siap? Siap. Kurang keras, siap? Siap. Oke. Lanjut, Tata.
hari ini kita akan membahas setelah lulus mau ke mana. Jadi topik yang akan kita bahas hari ini adalah seputar pemilihan jurusan setelah lulus dari sini. Bagaimana? Apakah saya harus kerja Pak Guru atau bagaimana? Itu harusnya pertanyaan di kepala kalian. Apa yang kalian tanyakan mengenai tanda tanya yang ada di sebelah kiri atau mengenai materi yang akan kita bahas hari ini? Apa? Ada gambaran apa di kepala kalian? Kalau ada kebingungan silahkan ditanya. Pak Guru, kita tidak sholat semua. Oh, Pak Guru, kita dari ini itu apa itu? Silahkan tanyakan kepada saya sekarang. Ada yang mau ditanyakan? Enggak usah malu. Enggak ada? Untuk saat ini enggak ada? Oke, masih belum ya? Nah, kenapa kalian tegang? Ini bukan pengadilan. Kan saya sudah bilang, kalau ada yang mau nanya, nanya. Kita bicara santai. Mungkin sebelum itu kalian sudah sering melakukan yang namanya SPP ini. Ya, nggak tegang-tegang banget. Ada yang sudah pernah ice cream ketemu 1, 2, 3? Sering ya? Belum? Sering. Nah, karena kalian udah tahu, ayo berdiri semua. Yang salah gerakan siap-siap dihukum. Coba perhatikan jawabannya. 1, 2, 3 itu gimana? Kemudian oke. Tepuk besar. Mana tepuk 2? Tepuk 3, 4. Nah, salah. Tepuk 1 itu biasa, tepuk 2 harus cepat. Kalau kurang cepat salah. Tepuk 3, oke. Tepuk 4, oke. Tepuk 5. Nah, tidak boleh. Tepuk 1 di tangan. Tepuk 2. Harus cepat. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke. Tepuk 4. Nah, ingat ya. Paham ya? Jadi tepuk 2 itu harus cepat. Yang 2 itu harus cepat. Kalau 1 baru pelan. Oke? Nah, sekarang saya kasih instruksi. Saya akan acak mulai 5, 4, 3, 2, 1 terserah saya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, siapa itu? Siapa itu? Oke, masih permulaan. Lanjut. Bisa tuh. Tepuk 4. Nah, ulang. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Nah, agak berbunyi nih. Harus tepuk tangan. Satu kali lagi, tepuk 5. Saya lihat kalian siapa yang gak tepuk tangan. Tepuk 1. Tepuk 5. 3. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini kita membahas apa? Membahas apa? Itu apa? Kita akan membahas pemilihan jurusan di SMA atau SMA. Oke. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar kata jurusan belum? Pernah. Dari mana? Dari teman. Dari siapa lagi? Dari bu guru. Dari siapa juga? Dari orang tua. Nah, di gambaran kepala kalian itu jurusan itu apa?
1, 2, 3. Nggak ada, masih kosong. Masih kosong. Nah, bisa diperhatikan di layar. Jurusan itu adalah peminatan kita di sekolah. Peminatan itu maksudnya supaya kalian lebih mudah menentukan karir kalian di kemana. Misal, teman-teman cowok yang sukanya otomotif, perbengkelan, itu kan ada, bisa masuk ke SMK dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Oke. Setelah lulus mau masuk kemana? Pilihannya ada dua. Kalau kita di Indo, antara SMA dan SMA, SMK. Untuk yang negeri, ada MA juga. Apa? Nah, ini pertanyaannya bagus. Apa bedanya? Saya suka, makanya ini yang saya mau. Saya suka bedanya SMA sama SMK itu. SMA itu menawarkan pengetahuan yang lebih luas. Itu catat, pengetahuan yang lebih luas. Kalau kalian pengen pengetahuan, SMA lah tempatnya. Tapi kalau kalian pengen pengetahuan yang terbatas, SMK. Terbatas bukan berarti negatif ya. Terbatas dalam artian misal kalau mau otomotif ya udah pengetahuan yang akan diberikan seputar otomotif. Kalau kalian suka di memasak, ada namanya tata boga, kalian akan diberikan ilmu tentang memasak. Tapi di SMA enggak. Semua informasi kalian akan tahu. Makanya untuk pilihan karirnya itu lebih beragam. Kalau di SMK belum tentu seperti itu juga. Jadi mau SMA sama SMK itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sampai sini paham? Paham? Kurang keras paham? Nah, di sini bisa dilihat sedikit. Yang pertama, di SMA itu menawarkan pengetahuan dan keterampilan lebih mendalam. Tuh, yang tadi saya bilang. Tetapi membutuhkan investasi waktu dan uang. Tahu investasi? Nah, mau itu SMA sama SMK sama-sama butuh investasi yang namanya uang dan waktu. Cuma biasanya kalau di SMA itu lebih mirip, sedangkan di SMK itu biasanya lebih mahal. Itu dia perbandingan yang harus kalian pikirkan dari sekarang, karena kalian sebentar lagi kan mau lulus. Nah, itu kalian sudah harus siapkan dari sekarang. Sedangkan di SMK itu pengalaman praktisnya itu lebih ada dia. Pengalaman praktis itu maksudnya lebih terlatih di bidang yang kalian inginkan. Itu lebih cepat ke dunia pekerjaan. Itu kedua. Selanjutnya maka pekerjaan langsung. Nah, ketika kalian memilih antara SMA atau enggak SMK, yang perlu kalian lakukan kedua itu adalah SMA ini setelah lulus itu kemana sih bisanya Pak Guru? Kemana sih? Ada nggak kebingungan semacam itu? Setelah SMK itu bagaimana sih Pak Guru? Ada nggak yang bingung ke situ? Kalau mau lain ada yang bingung nggak? Atau udah paham kalian? Gimana arahnya kemana? Oh setelah ini berarti ini, kalau kuliah gimana dan lain sebagainya. Setelah saya dari SMP ini aja dulu minimal. Sudah? Belum. Apa yang ada di benak kalian? Melihat itu. Apa yang ada di benak kalian? Nggak ada. Mana dong pertanyaannya? Nggak ada. Sekarang alasan saya membagi kalian jadi kelompok kecil itu tahu kalian mau ngapain? Kalian akan mendiskusikan seputar pertama. Tugas masing-masing kelompok adalah pertama tentukan, tulis ya, keluarkan kertas sama pulpen masing-masing kelompok.
Apa? Jurusan. Ya. Silakan Ibu moderator. Nanti saya mau kalian perhatikan videonya, nanti tanyakan apa yang kalian bingung dari video itu. Oke? Siapa nih di antara Silakan kamu yang pertanyaan masih kalian. bingung dengan jurusan di SMA? Atau bahkan nggak tahu mau ngapain di SMA? Yes, ini adalah hal yang cukup wajar terjadi di kalangan pelajar. Jadi kali ini aku membagikan beberapa langkah menuju jurusan di SMA yang bisa kamu ikuti step by step. Aku berharap kamu bisa masuk SMA sesuai dengan bakat dan cita-citamu ya. So, tanpa menunggu lama, yuk kita bahas 8 langkah dalam memilih jurusan SMA. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan subscribe dulu ya. Yang pertama, menentukan passion dan cita-cita. Hal pertama yang paling penting nih guys, apa sih cita-cita atau passion yang kamu miliki? Yap, aku yakin 100% bahwa setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Akan tetapi, gak semua orang tahu kemampuan yang dimilikinya nih. Sehingga terkadang sayang banget gitu ya, banyak kemampuan dan bakat yang terbuang sia-sia dan kurang maksimal berkembang karena tidak diketahui pemiliknya. Yang kedua, melakukan riset jurusan. Ngomongin soal riset jurusan nih, gak banyak pelajar yang melakukan kegiatan ini. Padahal melakukan riset jurusan membutuhkan konsentrasi dan waktu khusus loh. Apalagi kalau kamu belum menemukan passion dan cita-cita kamu. Riset bisa dilakukan dari internet, YouTube, bahkan sampai Instagram atau Twitter guys. Kamu juga bisa bertanya ke kakak kelas dan jangan lupa untuk mencatat tiap informasi pentingnya ya. Yang ketiga, mendiskusikan bersama orang tua. Ya, setelah mencari informasi secara lengkap, maka jangan lupa untuk mendiskusikannya bersama orang tua kamu. Ingat, sebelum berbicara dengan orang tua, pastikan kamu sudah benar-benar yakin dan mantap ya guys. Nah, aku kasih beberapa tips deh untuk berbicara dengan orang tua. Pilih waktu yang sesuai, jangan di pagi hari karena mereka cenderung buru-buru untuk bekerja. Namun, jangan juga di sore hari saat mereka baru pulang bekerja ya guys. Jadi, pilih waktu saat semuanya sudah santai ya. Yang keempat, mencari sekolah yang tepat. By the way, apabila kamu sudah didaftarkan ke sebuah sekolah, maka jangan menyerah. Ada 2 cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, tetap mencari sekolah yang masih membuka pendaftaran dengan akreditasi A di jurusan yang kamu inginkan. Pilihan kedua ialah masuk ke sekolah yang sama, hanya saja dengan pemilihan jurusan yang sesuai dengan passion kamu. Jujur, aku sangat mewanti-wanti untuk kamu memilih jurusan sesuai passion ya. Kenapa? Karena hal ini gak hanya berpengaruh di SMA atau kuliah aja, melainkan sangat berdampak hingga ke masa depan kamu. Yang kelima, kenali sekolah, lingkungan, dan pergaulan. Next, saatnya kamu mengenali dengan baik sekolah, lingkungan, dan juga pergaulan di tempat tersebut. Bagaimana sirkel pertemanan, sampai daftar prestasi organisasi dan akademik yang dimiliki. Hal ini dapat membantumu di step selanjutnya dalam membuat rencana di SMA. Apabila ada temanmu yang masuk sekolah sama, maka jangan ragu untuk saling bertukar info dari SMA tersebut ya guys. Yang keenam, buat goals dan rencana selama SMA. Satu hal yang aku sesali waktu masuk SMA ialah tidak menuliskan berbagai rencana dan goals yang akan dilakukan. Sehingga masa SMA aku benar-benar seperti roller coaster dan kurang terarah dengan baik guys. So, aku sarankan kamu untuk membuat goals dan berbagai rencana selama SMA ya. Gak perlu yang detail banget kok guys. Toh rencana juga bisa beradaptasi sesuai yang terjadi di SMA kan? Yang ketujuh, cicil materi di SMA. Hal ini membuat kamu merasa lebih matang dan siap dalam menghadapi segala materi. Gak perlu belajar secara serius seperti saat ujian guys, melainkan bisa kamu isi dengan kegiatan membaca atau sambil menonton. Terpenting, kamu mengetahui materi pelajarannya seperti apa dan kesulitan di bagian mana dalam setiap mata pelajaran
siap menjadi siswa SMA yang matang dengan masa depan yang cerah ya guys. Nah itu tadi 8 langkah memilih jurusan di SMA versi aku guys. Gimana? Kalau kamu benar-benar mengikuti step-stepnya, maka aku yakin kamu bisa menentukan dengan tepat jurusan kamu kok. Nah, sudah? Sudah? So, selamat ya bagi kamu yang kini sudah SMA. Sampai jumpa. Nah, apa yang kalian bisa simpulkan dari video itu? Ayo, apa? Siapa? Siapa? Ayo nanya aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan ada guru kalian di sini. Antara hubungan di sini tuh antara saya sama kalian. Jadi nggak usah terlalu ini, kalau kalian bingung tanya aja. Jangan tanya aja, tawain. Ayo, siapa? Apa yang bisa disimpulkan dari video itu? Ayo. Itu video tentang apa? Masa kalian mau nonton lagi untuk menyimpulkan, bisa menyimpulkan itu? Harusnya kalian paham kan? Karena itu arahnya satu. Kalian sudah paham tentang videonya? Belum? Atau sudah? Ada gambaran? Ada? Ada? Apa yang namanya riset jurusan? Oh, riset jurusan. Riset jurusan itu artinya mencari tahu. Riset itu mencari, ya. Kalian cari tahu, misalkan di SMA itu jurusannya apa aja. Kan tadi disaranin sama videonya, tanya sama kakak kelas kalian, orang tua atau siapapun itu. Itu namanya riset. Proses kalian nanya sana sini itu namanya riset. Artinya nyari tahu, paham? Terus kata kuncinya apa tadi? Passion. Nah, ini yang sangat diwanti-wanti katanya. Paham? Tahu apa itu passion? Nah, cewek doyannya apa? Make up, masak, atau ada yang doyan bola? Ada. Enggak menutup kemungkinan. Kan ada sepak bola wanita. Nah, itu yang dimaksud sama video itu. Pemilihan jurusan itu sangat tergantung sama passion kalian. Bahaya kalau misalkan kalian passionnya ini masuknya jurusan yang salah, itu sangat disayangkan. Bukan salah, tapi sangat disayangkan. Kalian nggak bisa mengembangkan passion kalian sendiri. Passion itu bakat kalian yang secara alami dari dalam kalian. Misalkan cowok, memang dari kecilnya itu suka bola, tapi nggak ada dia kasih dirinya kesempatan untuk berekspresi di bidang bola. Dalam artian orang bilangnya ini dia ngikut, orang bilangnya A dia ngikut A, orang bilangnya B dia ngikut B. Jadi keinginan dia yang ke bola itu nggak pernah tersampaikan. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Nah, begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Dari video yang kita tonton sama-sama hari ini juga, apa yang kalian mau tanyakan dari video itu? Silakan. Gimana? Ada? Ayo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan takut. Nggak apa-apa. Ayo, apa? Mau bisik-bisik? Apa itu? Nggak apa-apa, apa? Ada yang lain? Nggak ada. Dari kelompok ini ada? Nah, oke, siapa namanya aja? Di SMA cuma ada. Oke, itu aja pertanyaannya. Nah, yang lain tahu maksudnya apa? Ada yang tahu? Di SMA cuma ada jurusan IPA IPS saja katanya. Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak ada yang tahu juga. Jadi di SMA itu kebanyakan cuma ada jurusan IPA IPS sama bahasa ya Pak Guru ya? Cuma sama bahasa. Iya. Iya, bahasa. IPA, IPS sama bahasa. Jadi bahasa itu bisa larinya ke bahasa asing, terus apa namanya? Bahasa
sebagainya. Kalian akan diajarkan bahasa Indonesia yang baik dan seterusnya sampai sedetail-detailnya. Itulah yang namanya jurusan. Kalau kalian sudah mengambil IPA, kalian akan diajarkan seputar IPA saja. Lebih fokus. Bukan berarti kalian nggak belajar materi yang lain, kalian belajar, tapi nggak benar-benar difokuskan. Yang difokuskan itu adalah di jurusan kalian pilih itu. Itu dia sistemnya. Dan kalau misalkan melanjutkan pertanyaan temannya yang tadi, atas nama siapa? Nadila. Nah, pertanyaan dari Nadila itu di SMA itu, Pak Guru cuma ada IPA sama IPS ya? Itu cuma sudah dijelaskan. Sementara di SMK bagaimana? Banyak. Nah, itu tahu temennya. Yang cowok tahu di SMK itu banyak jurusan. Nah, banyak. Nah, itulah tugas masing-masing dari kalian sekarang. Silahkan diskusikan sama teman kelompok kalian. Sekolah yang ada di Lombok Timur itu pertama. Catat. Tugas kalian adalah satu, menulis nama sekolah yang kalian ketahui yang ada di Lombok Timur. Tidak boleh keluar dari Lombok Timur. Sekolah SMA atau enggak SMK ya, bukan SD. Bukan ya, SMA atau enggak SMK. Yang kedua, sudah yang pertama? Belum? Yang pertama adalah kalian menulis nama sekolah SMA atau enggak SMK yang ada di Lombok Timur yang kalian ketahui. Silahkan diskusikan sebanyak mungkin. Yang kedua, sudah? Paham? Yang pertama cuma menulis nama sekolahnya aja. Yang kedua, berapa banyaknya? Ada yang 4, ada yang 5. Silahkan kalian tentukan atau pilih salah satu dari sekolah yang kalian tulis. Bebas ya, bukan terbatas. Kalian tulis sebanyak apapun sekolah yang kalian tahu. Yang pertama itu kalian nulis nama sekolah yang kalian ketahui sebanyak apapun. Mau 5, 6, 7, 8, 9, 10 silahkan. Yang kedua, kalian mau masuk yang mana sekolahnya dan alasannya apa? Semua ya, kalian berlima, artinya masing-masing orang itu harus ada alasannya. Paham? Paham? Kalaupun kalian nggak mau lagi sekolah, tulis dia. Nanti, ya. Tulis dia. Alasannya nggak mau lanjut, kenapa? Nah, tulis kayak gitu. Nggak usah terlalu formal. Kalau otak kalian bilang nggak ada uang, ya udah tulis nggak ada uang. Kalau kalian tulis mau lanjut ke SMK, tulis mau lanjut ke SMK. Alasannya apa? Nggak usah mikirin keras. Alasannya itu adalah untuk bla 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 segala macam. Nggak usah mikirin kayak gitu. Tulis apa yang ada di kepala kalian. Saya ke SMK karena mau ikut temen, karena mau ada kakak di situ, apapun itu terserah. Oke, paham? Paham semua? Paham? Orang keras paham? Silakan. Ya. Apa? Nama sekolah di Lombok 1-2 orang boleh. Cuma nanti idenya dari kalian juga, misalkan saya kalau nama sekolah di sini ini tulis. Silakan diskusikan kalian mau masuk ke sekolah mana. Berarti otaknya belum masuk ke SMK yang tahu-tahu ya YTTA.
Mungkin kalian cuma tahu sama alasannya ya. Waktu kalian 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Perhatikan semua. Waktunya habis. Perhatikan. Semua kelompok perhatikan. Nah, sekarang bisa perhatian dulu semua. Lepas pulpennya. Nggak apa-apa. Mana kalian tulis nggak apa-apa. Sudah. Sekarang masing-masing kelompok harus diwakilkan oleh 1 orang untuk menyampaikan apa yang kalian tulis. Ya, saya mulai dari kelompok ini. Apanya yang belum? Gak apa-apa nanti karena minat. Yang penting nama sekolahnya sebut aja. Ayo 1 orang. Enggak. Ayo. Cepat berdiri. Ayo. Sekarang nanti itu belakangan. Yang lain perhatikan semuanya. Ayo. Ayo berdiri, kasih tahu dong yang lain. Siapa tahu nanti ada yang beda sama sekolahnya. Ayo. Cepat. Waktu kita sebentar lagi. Ayo. Kalian.
kalian tugas matematika. Ini sudah sesungguh mungkin loh saya mengajarkan kalian. Masa kalian nggak mau sekedar baca yang kalian tulis? Lama kalau saling melingkar itu lama. Yang banyak perhatikan temennya. Yang lain diam. Ayo berdiri. Ya. Kemarin yang hasil diskusi saya lagi silakan baca ya kan. Yang lain perhatikan jangan ada yang berbicara. Yang lain diam semua. Kalian mau jadi depan? Mau makanya. Ya udah diam. Semua diam. Ayo. Perhatikan. Selanjutnya kelompok ini, silakan. Lama kelompok ini. Berdiri. Kelompok ini nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok. Menulis nama sekolah yang ada di Lombok Timur. Sekolah yang kami ketahui adalah SMK 1 SMKN 2 Solong, 2 Seman 2 Solong, Seman 1 Sukamulya, SMKN 1 Sukamulya, SMKN 1 Solong, Seman 1 Solong, Seman 2 Tringgasela, SMA 1 Tabrak. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, sudah. Untuk alasan itu kalian yang tahu kenapa alasan dan lain sebagainya. Sudah saya disclaimer dari tadi di kelas. Kalau misalkan kalian penasaran kenapa saya meminta kalian untuk menulis alasan kalian mau masuk ke sekolah yang mana, kalau kalian mau tahu itu sudah benar atau enggak sesuai keinginan kalian, bisa kita adakan kelas yang seperti di sini lagi lain kali untuk membahas itu. Karena saya di sini klasikal pertama kali untuk menyampaikan bahwasanya di SMA itu ada jurusan ini loh, itu tugas saya untuk memberikan kalian pemaparan saja di awal. Kalau kalian tertarik lagi mau mengadakan kelas yang seperti ini, nanti bisa kita bicarakan di lain waktu. Mungkin nanti kita ada pertemuan lagi setelah ini. Karena setelah ini mungkin nanti kita ada yang namanya bimbingan, konseling dan lain sebagainya untuk membahas seputar karir kalian. Jadi konseling itu bukan hanya tentang siswa-siswi yang bermasalah ya. Kalau kalian mau Pak Guru ini gimana nanti di SMA saya harus pilih seleksinya bagaimana, cara tesnya bagaimana,
itu bisa kita masukkan ke konseling individu atau ke konseling kelompok, nanti membahas seputar itu. Paham? Paham? Orang keras paham? Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian, mengingat waktu kita sudah habis karena kesempatan kita cuma berapa 2 jam IPA saja. Nah, sebelum mengakhiri, saya mau perwakilan siapapun itu, pesan-pesan kalian apa di seputar bimbingan klasikal kayak gini? Pesan-pesannya, masih ada yang diskusiin apa lagi? Nggak ada yang menyampaikan ini itu segala macam sudah beres. Ada pesan-pesan kalian? Mau ngadain kayak gini lagi nanti atau apapun itu, atau saya tunjuk aja? Tunjuk. Ayo, jelas. Apa pesan-pesannya sama kegiatan kita ini hari ini? Menurut Dila aja kak, nggak yang harus, nggak usah takut diketawain. Orang-orang yang ngetawain itu belum tentu bisa. Jadi sebelumnya nggak tahu sama sekali. Nah, untuk bisa menindaklanjuti itu mungkin nanti kita lanjutkan ke sesi-sesi yang lain. Jadi benar-benar belum tahu ya untuk kesannya apa? Kesannya mau seperti ini lagi kah atau mau gimana ke depannya? Atau rasanya itu acara kita hari ini mantap atau apa gitu. Biar didengar sama teman-temannya semua. Kesannya gimana Dila? Benar Dila kan? Ya. Hah? Luar biasa atau apa? Sudah? Gimana? Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, jadi kegiatan kita hari ini sudah berakhir seperti yang saya ucapkan barusan. Nah, untuk mungkin kita akan ketemu di lain waktu lagi untuk menjalankan kegiatannya seperti ini atau apapun itu. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mau berpartisipasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, silakan kembali. Kita foto dulu.